Help us up. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart to the King of Kings. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart to the King of Kings. Now exercise. Oke, Exercise. Istek wala. Wala sini atas semua. Ganti band. Oke. Semua jadi ya, semua jadi. Suara. Yang laki tak dengar suara. Semua ada laki yang berkali. Yang laki belum makan lagi. Tapi ini belum makan. Ini belum makan. Sukacita gelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya dan kekuatannya, gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita di hatiku. Sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan,
may 2 lalaki, tapi masih perempuan lagi bertahan. Perempuan Yang lain perempuan. Apa nama apa? Oke, lagi, teruskan. Anak masih boleh masuk jadi. Anak nilai kuat yang perempuan. Nilai perempuan.
sesuatu yang di luar jangkauan pikiran manusia terjadi. Dan bahkan bukan hanya itu juga yang terjadi, bahkan mereka juga dihalang oleh Raja Herodes. Dan kita lihat, saudaraku, perkara ini juga terjadi kepada kehidupan kita. Nah, kenapa saya katakan berapa di dalam kehidupan kita ini terjadi seperti halangan-halangan, mujizat-mujizat dan segala sesuatu. Dan ada satu perkara yang mungkin kita lupa, mungkin kita tidak mengerti, mungkin kita tidak paham, yaitu hadiah dari surga. Apakah hadiah dari surga, saudaraku? Yesus Kristus. Seperti yang saya katakan tadi, saya katakan shalom, kau menjawab yes, 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 Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu adalah hadiah yang sebenarnya, dan hadiah itu adalah permulaan hidup yang baru kita dengan Tuhan. Dan kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi ini, saudaraku, memberitahu kita, memperingatkan kita tentang siapakah Yesus itu sebenarnya. Kalau dia hanya orang biasa, saudaraku, Herodes tidak akan memperdulikan. Kalau dia hanya manusia biasa, tidak ada satu bintang pun yang akan memimpin orang Majus pergi ke tempat yang dipuji. Siapa di sini pernah dibawa bintang pergi ke Johor mungkin? Ada? Tidak pernah. Belum pernah terjadi. Tetapi dalam peristiwa ini, saudaraku, bintang itu membawa orang Majus pergi ke tempat di mana Yesus dibaringkan di dalam palungan. Di mana bintang itu berhenti, di situ mereka pergi dan melihat bayi Yesus. Dan yang luar biasanya terjadi, saudaraku, orang-orang Majus memberikan hadiah kepada bayi Yesus. Apakah hadiah mereka? Yang pertama adalah emas. Kenapa mereka memberikan emas? Kalau kamu melihat emas itu berarti sesuatu yang berharga, yang bernilai. Jadi kalau kamu melihat di sini, saudaraku, berbicara tentang emas itu adalah berbicara tentang suatu kuasa, berbicara tentang pemerintahan. Emas itu berbicara tentang sesuatu yang bernilai. Coba kalau kamu menjumpai emas yang besar begini, berapa nilainya? Mereka menjumpai satu hadiah yang istimewa, dan mereka memberi hadiah kembali karena mereka mengetahui bahwa inilah nilai harga yang luar biasa diberikan kepada umat manusia. Mereka memberikan kemenyan. Kalau kita tahu kemenyan itu adalah sesuatu penyembahan yang kita sembah dengan persembahan kita. Jadi ini berbicara tentang persembahan orang-orang Majus kepada bayi Yesus. Karena mereka mengerti, memahami bahwa inilah hadiah dari surga yang diberikan oleh Allah Bapa yang di surga. Maka mereka menyembah Dia dengan pemberian hadiah dari Dia. Dan hadiah yang ketiga adalah mur. Seperti yang kita tahu, mur itu adalah sesuatu yang harum, yang wangi, yang nikmat. Saudaraku, bayi Yesus itu adalah hadiah yang harum, yang penuh dengan nikmat, yang harus kita miliki, saudaraku, yang tidak ada sebelumnya. Dan kabar ini sudah dikabarkan ratusan tahun sebelum kelahiran Yesus. Jadi saudaraku,
yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai anak-anak muda, saya juga pernah menjadi anak-anak muda. Saya juga pernah seperti sebaya seusia. Seperti yang kita lihat tadi di gambar tadi, andaian-andaian saudara kita yang berbicara tentang tadi. Andaian-andaian ini memberitahu kita, saudara, kehidupan kita di dunia ini, saudaraku, yang kita hadapi, yang kita miliki, itu semuanya bersifat sementara. Hadiah yang ditawarkan oleh dunia untuk kita, saudara, itu tidak kekal. Hadiah yang ditawarkan oleh dunia kepada kita pada hari ini, mungkin pada saat kita muda, kita berkata, I am strong, saya kuat. Mungkin pada saat kita muda, ya, kita bawa motor, orang bawa motor, dia ikut jalan yang betul. Kita bawa motor, kita lintas di hadapan arah yang bertentangan. Orang ke depan, kita ke belakang. Kenapa? Karena kita berpikir, I am strong, saya kuat. Semalam sementara kami mau pergi ke doa sapa di sini, saya berjumpa dengan 3 buah motor. Bukan motornya, orangnya yang membawa motor. Luar biasa mereka. Tak pakai helmet, jumpa polis trafik, siap horn lagi, bum bum bum. Wow, dalam hati saya, hebat orang ini. Polis pun mereka kasih rem motor mereka, ajak race. Kenapa, saudara? Karena mereka berpikir dunia ini mereka yang punya. Mereka berpikir dunia ini tempat yang mereka akan miliki selama-lamanya. Karena mereka berpikir saya akan muda selama-lamanya, tidak akan tua. Dan karena mereka berpikir tubuh badan saya kuat, tidak lemah. Kalau langgar lori yang terbalik. Kalau langgar kerbau yang mati. Kalau langgar bas yang terbalik. Dia tidak menghargai dirinya. Bahkan, saudaraku, seperti yang kita tahu, hadiah yang dari dunia itu bersifat kehancuran. Pada saat ini, saudara, di seluruh dunia, anak-anak muda khususnya, mereka tidak tahu apakah hadiah dari surga. Mereka tidak mengerti apakah pengertian hadiah dari surga. Kalau ditanya, maukah kamu memiliki hadiah dari surga? Ramai yang berkata tidak. Kenapa mereka berkata tidak? Karena mereka tidak memahami, dan mereka tidak mengerti. Maka itu mereka tidak menerima. Sebenarnya, saudara, saya mau beritahu dengan kita pada saat ini, hadiah yang dari surga itu adalah hadiah yang memberikan harapan. Harapan yang besar pada kita yang menerimanya. Harapan yang sangat luar biasa saat kita memiliki. Dan hadiah ini juga memberi pengertian yang baru kepada kita tentang kasih Tuhan terhadap umat manusia yang sangat luar biasa. Dan hadiah ini juga mengingati kita tentang perbuatan kebaikan dan anugerah besar
yang diberikan Tuhan. Dan itu tidak ada di dunia ini. Dan itu tidak boleh dilakukan oleh manusia sendiri. Ia hanya ada dan berasal dari Tuhan. Itulah hadiah dari surga. Dan bahkan saudaraku, hadiah dari surga itu sebenarnya adalah satu permulaan hidup yang baru kita dapat. Kalau pada hari ini saudara, kamu mengerti tentang hadiah pemberian Allah Bapa kita yang di surga, dan kamu mau menerimanya, dan kamu mau memilikinya saudara. Kalau pada saat ini kamu mau menikmatinya saudara, saya percaya kita pasti akan dipimpin, kita pasti akan dipenuhi olehnya, bahkan kita juga akan diberkati. Karena hadiah yang dari surga ini saudara adalah Tuhan sendiri. Dia berasal dari Tuhan dan dia adalah Tuhan sendiri. Dan kalau kita mengerti akan hal ini saudara, Tuhan berjanji untuk memenuhi kita. Karena hadiah yang dari surga ini adalah Sang Juru Selamat yang hadir untuk menyelamatkan kita. Perasaan saya kepada kita semua pada malam ini, kenapa kita sangat memerlukan hadirat Tuhan? Karena dunia tidak ada, dunia tidak memiliki hadirat seperti ini. Dan hadiah dari surga ini menjaminkan kita satu kehidupan yang baru, yang benar, yang nyata, dan akan memenuhi kita dengan berkat-berkat-Nya. Saya ingin bersaksi dengan sebelum saya bertobat menerima Yesus secara pribadi, saya pernah berpikir dalam kehidupan saya. Apa yang saya pikirkan adalah saya berpikir saya mau berhasil dalam kehidupan saya. Saya mau menjadi orang yang terkenal. Saya mau menjadi idola. Dan saya juga pernah berpikir pada satu saat, dan saya berkata, saya dilahirkan bebas untuk memiliki kebebasan di dunia. Saya pernah berjanji dalam hidup saya mau memiliki dunia ini sepenuh-penuhnya. Tapi saudaraku, saya silap. Kenapa saya silap? Karena saya memilih hadiah yang dari dunia, bukan hadiah yang dari surga. Bahkan itu menghancurkan kehidupan saya. Saya jadi seorang pemabuk. Saya ikuti geng-geng di Kuala Lumpur. Jari saya dijahit 5. Masih ada tandanya di sini. Karena kami bergaduh di dalam pub. Dan saya pernah juga memasuki pertandingan nyanyian, karena saya berpikir inilah saya. Dan bahkan saya pernah ditawarkan Sony Music untuk menjadi penyanyi mereka dan penyanyi orang asli yang pertama di Malaysia. Tapi pada satu saat saudara, saya berjalan di Jalan Ampang, ada jejantas. Saya melangkah tangga itu satu langkah, satu langkah, satu langkah. Saya berpikir kembali tentang kehidupan saya.
Saya merenung kembali ke kehidupan saya. Dari permulaan saya lahir, sampailah saya bersekolah, sampailah saya bekerja, sampailah saya mau memiliki cita-cita itu. Saya pikirkan kembali tentang keluarga saya. Saya pikirkan kembali tentang siapa saya. Lalu saya menangis. Kenapa saya menangis? Karena saya dilahirkan sebagai orang Kristen. Bapak ibu saya orang Kristen. Datuk saya adalah generasi pertama Kristen di kalangan orang Asia. Jadi saya seperti menampakkan harapan hidup bapak saya. Apalagi Tuhan saya yang saya tinggalkan. Hadiah yang istimewa di sorga. Saya mengejar impian saya. Saya mengejar cita-cita saya. Saya mengejar hadiah dari dunia. Tapi saya menangis, dan menangis. Saya tidak mempedulikan orang itu dengan saya. Dan di dalam tangan saya ada satu kontrak dengan Sony Music dan sudah saya tanda tangani dan saya perlu hantar dengan posnya ke Lengkong. Tapi langsung saya koyak itu, saya lemparkan. Saya kembali balik ke kampung. Saya mulai berpikir, apakah ini kehidupan saya? Jadi pada malam ini saudara, saya mau mengajak kita semua, khususnya anak-anak muda. Mari kita melihat kembali, apakah hadiah dari surga itu berarti, bermakna, berguna dalam hidup kita. Apakah hadiah dari surga itu sesuatu yang tidak langsung berguna dalam hidup kita? Apapun, adakah dia adalah sesuatu yang kita rasakan istimewa? Malam hari ini saya mau mengajak kita semua.
buatkan salon yang profesional. Makeup saya, makeup yang paling mahal. Cantik tak? Cantik tak? Apa yang cakap, saya sudah tahu saya cantik. Halo semua, nak tahu tak? Baju saya ni, baju yang berjenama. Saya beli guna kredit kad. Tak apa, ayah yang bayar. Seluar, kasut, jam, tangan, cincin dan semuanya mahal dan berjenama. Inilah hadiah Krismas saya, dan tiada siapa pun yang dapat tandingi. Wah, kerupuk, coklat, semua kegemaran saya. Inilah hadiah Christmas yang saya nak. Saya tak nak kongsi dengan orang lain. Kalau saya dapat hari-hari lagi best. Rambut baru, makeup baru, baju baru, barang-barang baru, semua saya tak ada. Tapi saya tak kisah. Kalau boleh, saya mahukan hadiah yang kekal, yang tak pernah habis, yang tak akan pernah rosak. Hah? Hadiah yang kekal? Hadiah yang tak pernah habis. Yang tak pernah rosak? Adakah hadiah macam tu? Awak jangan mimpi lah. Mana ada macam tu. Betul tu. Saya siapa yang kata ada? Kamu saja yang tidak tahu. Macam tu, tunjukkanlah hadiah tu. Ya, saya pun mau tengok juga tu. Sabar. Sebenarnya hadiah itu kita semua boleh miliki. Hadiah yang kekal itu adalah Yesus. Allah Bapa telah memberikannya kepada kita sebagai hadiah yang kekal. Apa? Yesus? Iya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah datang ke dunia untuk mengampuni kita dan memberikan kita hidup yang kekal. Hadiah itu boleh kita miliki bila kita mau menerimanya dalam hati kita. Saya sudah miliki hadiah itu. Kamu mau tak hadiah itu? Mau. Mau. Ya, hadiah yang termahal, terindah dan kekal selama-lamanya kita tidak dapat di dunia ini, tetapi telah diberikan oleh Allah, yaitu pada malam Natal ketika Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Kita semua saling berkongsi hadiah dan mengucapkan hari Natal. Kawan-kawan, ternyata hadiah yang kekal itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Semua hadiah di dunia ini akan rusak dan musnah, tetapi Yesus akan menjadi milik kita sampai selama-lamanya. Amen.